Memang sebelum saya mengenal komunitas Ahmadiyah Manado, sudah kenal melalui studi formal itu ya, bahwa oh di dalam Islam ada, aliran bernama Ahmadiyah. Dan saya kira kerja-kerja kemanusiaan ya yang dilakukan oleh Ahmadiyah luar biasa menurut saya. Misalnya donor darah, itu nggak pernah ada penolakan, malah, menawarkan diri. Program donor darah ini sudah sangat terstruktur dan sangat rapi ya, jadi cepat sekali ya. Cepat sekali mau sakit di mana langsung koordinasinya, se-Indonesia malah ya. Saat dibutuhkan langsung direspon, dan donor mata walaupun itu, tidak seintens dengan melakukan, donor, darah ya. Saya kira ini, sumbangsi Ahmadiyah yang luar biasa bagi Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat warga Ahmadiyah, bertemu kembali dalam program Bincang Bersama Tokoh. Kali ini kita masih ada di Sulawesi Utara, tapi bukan di kota Manado. 1 jam perjalanan ke arah utara di sebuah kota yang sangat asik dan dingin di kota Tomohon. Dan kali ini kita akan bertemu seorang aktivis perempuan, aktivis perdamaian, aktivis kemanusiaan, dan tentu saja aktivis kebebasan beragama. Beliau adalah Pendeta Ruth Wangkai. Halo Ibu, apa kabar? Halo juga Pak, kabar baik dan salam jumpa. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak Yendra di rumah saya ya di kota Tomohon, Sulawesi Utara. Terima kasih untuk waktunya Bu Ruth. Dari pagi udah dibuatkan kopi, Iya. kemudian tadi ada beberapa kue ya. Kue yang kayaknya kayak kue lebaran, tapi ternyata bilang ini masih suasana Natal, jadi kue ini masih banyak. Masih ada suasana Natal dan Tahun Baru. Ini kita ada di kota Tomohon dan saya tadi lihat salah satu kota yang banyak sekali bunganya. Iya betul, kota bunga. Kota bunga ya, Tomohon itu. Jadi buat juga sahabat wartawan yang belum pernah ke kota Tomohonnya, kalau nanti ke Manado bukan cuma ke Bunaken, bisa mampir di kota Tomohon. Tapi kali ini kita tentu saja tidak bicara soal bunga Bu ya. Betul. Nah, tapi kita akan membicarakan pertama dari aktivis Ibu, dan tadi kemudian kita mungkin cerita sebelum acara sedikit bahwa bagaimana Ibu dimulai dari sebuah kelompok Perwati ya, yaitu Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia, dan saat ini Ibu sebagai pembina, penasehat di sana ya, sebagai penasehat. Mungkin sedikit bisa Ibu ceritakan apa sih Perwati itu? Iya, Perwati itu, singkatan dari Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia. Nah dia, menerima keanggotaannya itu dari perempuan-perempuan yang berlatar belakang pendidikan teologi dan berasal dari berbagai gereja yang ada di Indonesia. Teologi Kristen artinya Bu? Iya, teologi Kristen. Dan aktivismenya seperti apa Bu aktivitasnya? Oh, Perwati ini lebih banyak bergerak pada penguatan kapasitas karena memang, berangkat dari kelahiran Perwati ini sebagai sebuah upaya, memperkuat kapasitas perempuan, terutama melawan ketidakadilan gender dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk perempuan pendeta atau perempuan teoloh. Oh, Iya. sebetulnya walaupun dalam kapasitas sebagai pendeta perempuan, tapi ternyata memang masih banyak ya, ada tantangan-tantangan. Iya, perlakuan-perlakuan yang berbeda juga masih ada itu di dalam gereja. Baik. Nah, kalau saya baca sedikit riwayat pendidikan Ibu, dulu kan sekolah tinggi teologi di Jakarta ya, ada sekarang sekolah tinggi filsafat dan teologi. Nah, yang menarik Ibu di sana sampaikan bahwa perkenalan awal Ibu dengan Interfaith karena di sana belajar Islamologi, mungkin bisa diceritakan? Iya baik, Pak Yandra ya, saya kira, aktivitas saya sekarang ini di kerja-kerja kemanusiaan dan juga lingkungan ya, itu tidak bisa dilepaskan dari latar belakang pendidikan saya. Saya studi S1 waktu itu masih bernama Sekolah Tinggi Teologi Jakarta yang terletak di Jalan Proklamasi daerah Menteng. Nah, saya mengambil studi tentu teologi, tetapi menarik bahwa dalam kurikulum pendidikan teologi itu ada mata kuliah agama-agama.
Dan bicara mata kuliah agama-agama tentu terdiri dari berbagai agama yang ada khususnya di Indonesia ya. Nah, ada Hindu, Buddha, agama suku, tapi juga ada mata kuliah khusus studi Islam atau waktu itu kami masih menyebutnya Islamologi. Nah, saya tertarik mengambil major interestnya itu dalam studi Islam. Jadi saya mulai berkenalan dengan studi formal ya, tentang Islamologi. Ya, saya belajar tentang Islam dalam sejarah umum maupun sejarah di Indonesia, tapi juga akidah, doktrin dan teologi Islam atau ilmu kalam gitu. Nah, mulai kapan sebetulnya sejak Ibu belajar, tadi kan kita pasti belajar tentang teorinya ya, tapi sejak kapan Ibu kemudian bertemu langsung dengan komunitas Muslim? Iya, iya, bertemu dengan komunitas muslim tentu dari kecil, Oh, dari ya, iya, karena, tempat tinggal saya di, salah satu kampung yang ada di Manado Utara itu, lingkungan masyarakatnya, kebanyakan, pemeluk, Islam. Iya, tapi memang, pergaulan ya pergaulan biasa aja gitu sebagai teman, sahabat gitu dan itu, hal yang lumrah terjadi ya dalam kehidupan sosial saya di waktu itu. Tapi juga di sekolah. Saya sudah berjumpa dengan teman-teman, sekolah itu, yang, juga pemeluk, agama Islam. Nah, tapi memang, saya lebih mengenal Islam karena studi formal. Nah, tapi dari studi formal itu kemudian membawa saya pada, kerja-kerja interfaith. Saya mulai berjumpa dengan tokoh-tokoh Islam ketika saya, aktif terlibat mengikuti kegiatan yang diinisiasi dan dilakukan sampai sekarang ini oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau lebih dikenal PGI, satu program yang namanya, Seminar Agama-Agama. Tapi memang lebih banyak sih, seminar itu berisi tentang dialog Islam Kristen. Itu dimulai dari tahun 80-an dan, saya sudah terlibat juga, karena dan, dalam keterlibatan itu saya berjumpa dengan tokoh-tokoh besar ya seperti Gus Dur, Cak Nur, eee eee, siapa lagi itu Pak Johan Effendi, itu saya sangat, kenal dan, mengingat mereka karena Pak Johan Effendi juga pernah, mengajar di STT Jakarta sebagai dosen luar biasa dan, saya salah satu muridnya. Tapi selain itu juga di tahun 70-an akhir itu dan awal 80-an di mana saya langsungkan studi di Jakarta itu, saya pernah ke, eee sekolah apa namanya, UIN sekarang, Syarif Hidayatullah, yang, berada di Ciputat dan saya ingat sekali dan tidak mungkin akan hilang dari memori saya itu perjumpaan saya dengan Pak, Harun Nasution. Oh. Waktu itu dia sebagai rektor. Heeh, itu. Dan, saya jujur, berkenalan, banyak dengan pemikiran-pemikiran Islam progresif. Dan, saya mulai belajar tentang, teologi Islam atau ilmu kalam itu dari buku-buku Pak, Harun Nasution misalnya, Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, teologi Islam dan buku-buku yang, menulis pemikiran yang banyak dipengaruhi oleh Muhammad Abduh, ya, seorang tokoh pembaharu dari, Mesir. Tapi selain itu juga saya belajar tentang Ahmadiyah, tapi memang tidak terlalu mendalam. Tapi saya mengenal bahwa di dalam Ahmadiyah juga ada keragaman ya, misalnya aliran, Qadian dan Lahore gitu. Ya dan, nabinya itu yakni yang diakui dan diyakini Mirza Ghulam Ahmad gitu dari India. Dan saya kira, itu beberapa aspek yang saya boleh, belajar dan itu terinternalisasi kuat di dalam diri saya dan kemudian, membawa saya untuk lebih mengenal lebih dekat dalam perjumpaan-perjumpaan yang intens. Bahkan belakangan ini memang, kami sudah, masuk dan aktif pada kerja-kerja kemanusiaan, iya. Menarik Bu, bagaimana Ibu kemudian berjumpa dengan tokoh-tokoh yang selama ini dianggap tokoh-tokoh progresif ya di Indonesia seperti Cak Nur, Gus Dur, Harun Nasution kan dianggap tokoh-tokoh yang sangat progresif yang hari-hari ini kemudian menjadi juga mungkin referensi atau inspirasi dari para generasi berikutnya kan tentang bagaimana Islam Indonesia akan dibawa. Secara spesifik mungkin pasti bicara tentang Islam dengan wajah yang lebih damai, bukan wajah Islam mungkin yang, dianggap dekat dengan kekerasan gitu. Nah, di awal mungkin Ibu
banyak bergerak dengan pendekatan interfaith ya atau lintas iman dan kemudian juga Ibu sekarang sebagai pembina kalau tidak salah di Pukat ya. Iya, tapi sebelum itu Pak Yendra, dari ketertarikan minat saya dalam studi agama-agama khususnya Islam, itu juga yang membawa saya sempat mengenyam pendidikan di Mesir, Oh di begitu. Kairo, iya. Memang bukan di Universitas Kairo ya, tapi saya studi Islam juga di sana dan belajar sedikit bahasa Arab. Sayang memang karena tidak digunakan, udah lupa apalagi dengan memasuki usia senja seperti sekarang ini, sempat di sana saya ambil studi Islam, Dan belajar bahasa sedikit belajar bahasa Arab, ada belajar bahasa Arab Amea kan itu bahasa Arab lokal ya di Mesir, tapi juga bahasa Arab klasik ya yang dipakai untuk bacaan-bacaan dan pertemuan formal. Nah itu memang lembaga pendidikan Katolik. Yang dikelola oleh sebuah ordo namanya Comboni. Jadi itu Dar Comboni Institute dan itu saya berjumpa banyak dengan para mahasiswa itu romo-romo dan suster-suster. Jadi saya kira itu juga pengalaman perjumpaan interfaith karena juga guru-guru saya itu kebanyakan Muslim. Nah, mereka yang mengajarkan bahasa Arab kepada kami murid-murid yang kebanyakan pastor-pastor dan suster-suster. Dan pastor-pastor itu biasanya melanjutkan studi di Roma, di Universitas Pontifikal itu, lalu khusus mereka yang berminat pada studi Islam wajib mengambil bahasa Arab dan melanjutkan studi di Dar Comboni Institute. Jadi lembaga pendidikannya justru milik Katolik. Baik ya, itu belajar tentang Islam. Pengajarnya Islam, pengajar Arab juga kan tuh. Dan di situ Ibu belajar ke sana memang bagian dari terlihat sekali sangat interest ya untuk mempelajari Islam lah gitu ya. Karena sehingga kalau tidak salah juga mengampu Mata kuliah. kuliah. Ya karena memang paling tidak karena saya ada belajar Iya. itu modal pengetahuan saya dan ketika saya kembali ke Tomohon, saya ditugaskan oleh gereja saya yakni Gereja Masehi Injili di Minahasa karena saya terafiliasi di gereja ini dan saya diteguhkan sebagai pendeta, tapi saya memang hanya 2 tahun di jemaat melayani umat, tapi kemudian dengan kapasitas saya itu saya dipercayakan menjadi dosen di Universitas Kristen Tomohon dan mengampu mata kuliah agama-agama tapi lebih spesifik mata kuliah agama Islam karena dalam kurikulum pendidikan teologi mata kuliah agama Islam itu wajib. Mata kuliah wajib karena memang sedikit saya jelaskan pendekatan studi agama sekarang di dalam kurikulum pendidikan teologi itu menggunakan pendekatan fenomenologi agama dan ini sangat berbeda jauh dengan pendekatan awal ya, yang mencoba mengkonfrontasi Antara satu iman dan nilai dari agama satu terhadap yang lain. Tapi dengan pendekatan fenomenologi agama kami diajak dan didorong untuk belajar dan memahami agama-agama itu sebagaimana yang diyakini dan dipercayai oleh umatnya. Iya, sangat menarik Bu. Berikutnya kan Ibu kemudian juga aktif di Pukat ya, dan saat ini sebagai Dewan Pembina ya di sana Pukat Pusat Kajian Kebudayaan. Budaya Indonesia Timur. Secara spesifik di Pukat yang dilakukan riset seperti apa? Nah, memang selain Pukat ini sebagai pusat kajian kebudayaan Indonesia Timur, program kami memang fokus pada riset dan juga penerbitan buku. Tapi memang kami mengusung 3 isu penting ya, sebagai program unggulan kami itu multikulturalisme, feminisme, dan jurnalisme. Dan memang kapasitas pengurus yang ada di dalamnya itu mewakili dari 3 isu besar ini yang kami usung dalam kerja-kerja kami di lapangan. Nah, riset kami memang sekarang masih fokus pada terutama isu-isu kebudayaan. Nah, selain isu-isu kebudayaan, kami juga terlibat dalam program Kemendikbud Ristek itu karena ada dana Indonesiana misalnya untuk
lakukan program-program dan juga kami mencoba di lembaga-lembaga lain seperti BRIN dan lembaga donor dari luar. Tapi tetap fokus pada 3 isu besar itu, multikulturalisme, feminisme, dan jurnalisme. Sangat menarik karena untuk menyebarkan tadi, nilai-nilai, kemanusiaan dan nilai-nilai kedamaian melalui awalnya interfaith, multikultural memang pada akhirnya membutuhkan publikasi ya, membutuhkan kerja, jurnalisme di seperti itu. Nah, kalau kita bicara dalam konteks Sulawesi Utara, saat ini sebetulnya tadi tantangan interfaith, tantangan multikultur dan sekarang juga aktif di gerakan, perempuan Sulawesi Utara gitu kan, dalam bentuk, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para perempuan di Sulawesi Utara. Sebetulnya kalau Ibu secara singkat bisa gambarkan kondisinya Sulawesi Utara seperti apa sih di 3 isu tadi? Iya iya iya, memang, tergantung isunya ya kalau, isu interfaith aja dulu karena memang, kami juga baru mendeklarasikan sebuah koalisi, yang kami beri nama, Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau KBB ya. Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara dan, di dalam koalisi ini terhimpun, berbagai lembaga organisasi dan komunitas yang punya minat dan visi yang sama, dalam, melakukan advokasi pada, pemajuan, kebebasan beragama dan berkeyakinan di Sulawesi Utara. Terutama juga terkait dengan isu-isu, HAM ya, hak asasi, untuk, memeluk, agama atau berkeyakinan. Nah, itu menjadi, fokus dari, koalisi ini. Tapi, memang, bagi kami ini penting sekali ya selain, kami, bergerak pada isu-isu interfaith secara luas ya, lalu memfokuskan pada isu KBB ya, karena bagaimanapun bicara kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak bisa dilepaskan dari hak setiap warga negara ya. Jadi setiap tidak hanya tidak, bisa menggeneralisir aja, tapi bahwa setiap warga negara di Indonesia itu punya hak yang sama untuk memeluk, agama dan Ya, setiap kepercayaan. individu ya, Bu? Setiap individu, dan kita harus hargai itu, kita harus hormati itu, berangkat dari memang prinsip HAM kan. Prinsip HAM kan ada 3 ya, negara memang, patut menghargai, melindungi, dan, memenuhi, hak-hak dari setiap warga negara. Dan, itu yang kami coba rangkum dalam, kerja-kerja kami, karena memang mengantisipasi karena, selain mengantisipasi kami juga mencoba membangun sebuah kultur gitu, kultur, di Sulawesi Utara ini yang memang dari dulu dikenal sebagai, masyarakat yang, toleran, yang menghargai siapa saja tanpa pandang identitas agama atau suku, etnis. Sebetulnya, menurut saya ini juga, bisa terjadi di Sulawesi Utara karena budaya Minahasa itu sangat hospitable gitu, ramah terhadap siapa saja. Tamu pun tanpa membedakan, dia agama, dia etnis mana atau ras mana, tapi siapa yang datang yang penting datang dengan maksud baik, akan diterima dan disambut dengan, senang hati. Nah ini yang kami, coba upayakan untuk terus merawat ya, walaupun memang, tidak berarti, tidak ada gesekan-gesekan. Memang ada beberapa jargon ya, moto yang dikenal luas misalnya "Torang Samua Basudara" ya, atau "Sulut sulit disulut". Iya, tapi bukan berarti tidak rentan dengan gesekan dan konflik karena 2 tahun lalu aja terjadi di Kota Bitung ya, ada gesekan dengan menggunakan simbol-simbol 2 agama yang berbeda dan membawa korban ya. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kami juga, kepedulian kami, jangan sampai karena, ada perbedaan, ada keragaman yang justru itu, ada secara alamiah, itu ditolak bahkan membawa pada konflik dan kemudian, mengakibatkan, korban jiwa. Saya kira agama manapun itu pasti selalu menyuarakan ya keadilan, perdamaian ya, persahabatan. Saya kira pesan-pesan agama apalagi kita tergolong dalam agama samawi ya, Yahudi, Kristen, Islam.
ya, berasal dari satu leluhur iman kan, yakni Abraham. Makanya ada istilah Abrahamic religion. Nah, siapa aja atau agama mana saja yang tergabung dalam agama Abraham ya kita bertiga ini, ya, Yahudi, Kristen, dan Islam. Saya kira karena dari akar spiritualitas yang sama mengapa kita tidak membangun satu persaudaraan universal gitu ya. Ya, dan yang bisa saling apa, saling merawat kerukunan, tetapi juga buat saya tidak cukup hanya sampai pada kerukunan atau toleransi, tetapi dari koeksistensi itu juga harus terus membangun sampai pada proeksistensi. Malah buat saya hidup di tengah-tengah keragaman termasuk keragaman agama justru makin menguatkan iman saya. Jadi ada istilah passing over, coming back. Ya, jadi kita bisa berselancar ya, memasuki dunia apa saja termasuk agama-agama apa saja. Tapi justru ketika selesai berselancar, saya mendapatkan hikmah, lebih menguatkan iman saya kembali ke identitas saya. Nah, karena saya bisa juga belajar karena bicara kebenaran kan ya nggak cuma ada di dalam agama saya. Ya, kebenaran itu ada di dalam berbagai sumber, termasuk sumber agama-agama lain. Bahkan menurut saya ya sumber alam juga, iya, menyimpan local wisdom, budaya-budaya juga itu ada local wisdom ya. Mengapa kita tidak mengambil yang baik untuk merawat kehidupan ini kan? Nah, Kak, tadi kalau, di awal, bicara Ibu tentang koalisi ya, Bu, ya? Iya. Berarti koalisi di advokasi kebebasan beragama. Itu Iya. komunitasnya atau kelompok atau organisasinya apa aja, Bu? Iya, memang koalisi ini cair ya, karena itu tidak ada struktur kepemimpinan atau kepengurusan yang kaku. Kami hanya mengangkat koordinator itu pun setahun sekali gitu, nanti kemudian bergilir Iya. supaya semua kebagian tanggung jawab karena ini milik kita bersama. Nah, ada kemarin waktu deklarasi di pas tanggal 10 Desember sebagai apa, peringatan Hari Hak Asasi Manusia. Manusia Sedunia, kami deklarasikan dan kami juga membangun komitmen bersama untuk melakukan kerja-kerja advokasi KBB ini. Nah, di dalamnya itu ada Ahmadiyah ya, Jamaah Ahmadiyah Manado yang dipimpin oleh Pak Hafiz. Ada juga Pukat, ada Gus Durian, ada LBH Manado, dan lembaga-lembaga lain termasuk Gerakan Perempuan Sulut. Walaupun Gerakan Perempuan Sulut itu fokus pada isu-isu apa, pendampingan perempuan anak korban dan penguatan kapasitas terkait dengan isu keadilan gender, tapi bicara tentang isu apapun termasuk interfaith atau KBB itu kan isu kemanusiaan. Jadi kita terhimpun, kita disatukan karena berhadapan dengan masalah yang sama. Apa itu masalah kemanusiaan termasuk juga tentu lingkungan, kita tidak bisa abaikan ya. Karena itu juga di dalam koalisi ini ada komunitas-komunitas yang bergerak pada apa, advokasi lingkungan ya, apalagi dengan apa, fenomena udah ya belakangan ini itu masalah land grabbing, perampasan ruang hidup dari masyarakat itu kan apa, terganggu karena misalnya hadirnya perusahaan, lalu di-backup oleh pemerintah, seperti kasus sekarang ini misalnya di Manado Utara sedang dilakukan apa, reklamasi. Nah, siapa yang terpinggirkan? Masyarakat nelayan dan penjual-penjual dari kelas bawah yang mencari nafkah hidup mereka. Jadi tercabut ruang hidup hanya karena jadi atas nama pembangunan ya. Jadi reklamasi itu kan dibilang atas nama pembangunan, kemajuan, modernisasi dan sebagainya. Tapi jangan dong mencerabut masyarakat yang hidup dari lingkungan dia di situ gitu. Ya, jadi bicara advokasi untuk kebebasan beragama, tidak berhenti ya di soal isu agama ya, tapi lebih pada isu implementasi nilai-nilai ajaran itu masuk di dalamnya adalah lingkungan ya kan, kemudian pemenuhan hak dan seperti itu. Nah, secara spesifik dengan Ahmadiyah sejak kapan Ibu bertemu atau bergaul dengan Ahmadiyah dan Ahmadiyah terlibat dalam apakah Ahmadiyah juga aktif di Sulawesi Utara dalam berbagai gerakan itu? Iya, memang sebelum saya mengenal komunitas Ahmadiyah Manado, saya seperti
disampaikan tadi, sudah kenal melalui studi formal itu ya, bahwa di dalam Islam ada aliran bernama Ahmadiyah dan mengenal beberapa pokok ajarannya termasuk Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Dan dari situ kemudian saya bertemu dengan beberapa teman, tapi lalu itu saya sempat dengar apakah itu hanya tudingan atau memang betul, katanya Pak Johan Effendi itu juga punya latar belakang ya Ahmadiyah dan orangnya baik sekali. Jadi buat saya justru Pak Johan Effendi ini jadi teladan ya, role model. Apapun kepercayaan dan agama yang dilekatkan padanya, tapi bagi saya lebih melihat perilaku. Iya toh, perilaku karena agama itu kalau membawa nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai luhur itu akan berdampak pada perilaku. Tidak ada artinya kita mengatakan menganut agama tertentu tapi tidak memperlihatkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai ajarannya. Nah, dari situ kemudian ketika saya kembali ke Sulawesi Utara, ke Minahasa, tapi jujur memang saya bertemu secara intens dan menjadi sahabat, teman, bahkan membangun sebuah jaringan yang kuat dengan komunitas Ahmadiyah Manado itu mulai dari Mubalik Pak Yakub. Oh, Pak Iya, Yakub. Pak Yakub. Tahun berapa tuh berarti? Itu Pak Yakub tahun berapa ya? 2016 ya sudah ada di sini kalau tidak salah ya. Iya. Karena saya belum ingat betul kalau pas kami deklarasikan Gerakan Cinta Damai Sulut itu di Desember 2016, apakah Pak Yakub sudah ada saya lupa, tapi sesudah itu memang intens sekali dan Pak Yakub sering datang kalau saya mengundang ada ya kumpul-kumpul lah kami aktivis dari berbagai jaringan dan latar belakang itu. Pak Yakub datang bawa keluarganya. Nah, awalnya kan memang teman-teman ya termasuk saya juga kan karena Pak Yakub datang bawa keluarga dengan tampilan yang berbeda ya. Jadi kadang itu belum kenal lebih dekat udah pasang jarak ya. Tapi justru karena perjumpaan yang intens itu kami jadi dekat sekali, akrab, bahkan bisa bercanda, makan bersama. Nah, lalu sesudah Pak Yakub ketemu dengan Pak Hafiz. Nah, dengan Pak Hafiz memang banyak program, kegiatan karena Pak Hafiz ini juga sangat sangat senang bertemu, kegiatan apa saja ketika kami kontak Pak Hafiz, "Datang ya, kita mau kumpul ini, kumpul itu," atau ada undangan di grup, Pak Hafiz pasti datang. Tidak pernah Pak Hafiz minta izin ya. Rasanya belum pernah sampai hari ini ya. Nah, lalu saya senang Pak Hafiz pernah mengundang saya ikut acara Jalsa Salana di Kota Mubagu 2 tahun lalu. Baik. Iya, dan saya diundang dengan beberapa tokoh agama menjadi pembicara dan kami berdialog dengan komunitas umat di sana. Nah, saya kira perjumpaan yang seperti ini harus diperbanyak karena ada ungkapan kan tak dikenal tak disayang. Dan saya kira ini sangat efektif dalam membangun pertemanan, persahabatan karena buat saya perjumpaan kita justru pada kita dipertemukan karena ada banyak masalah terkait dengan kemanusiaan dan lingkungan. Apapun agama kita justru memberi pendasaran teologis dan moral untuk melakukan kerja-kerja advokasi kemanusiaan dan lingkungan. Dan karena itu beberapa kali saya pergi ke rumah Pak Hafiz kemarin ya Pak, waktu ada Idul Adha. Pak Hafiz sempat simpang kebagian juga daging kurbaannya. Mudah-mudahan tahun inilah artinya ini bercanda tapi dengan pemberian itu kan saya bisa menilai tidak hanya wacana, tidak hanya teori tapi pemberian itu juga bukti kan bahwa dia mengingat saya, dia tahu juga saya suka ini. Itu kan tanda bahwa persahabatan kita itu betul-betul hidup, tidak hanya Tidak teori. masalah ya karena dagingnya dari komunitas Ahmad. Nggak apa-apa. Daging dari komunitas sama daging kan nggak ada cap agama. Padahal kan misalnya kalau di beberapa tempat kelompok yang lain kan menganggap mungkin Ahmadiyah mereka karena tidak tahu saja mengapa bukan Islam sehingga mereka kemudian ragu atau bahkan tidak mau menerima kurban dari
komunitas Ahmadiyah. Bahkan dari kelompok agama yang lain pun, misalnya bukan Islam pun, mereka karena lebih karena mungkin takut berteman dengan Ahmadiyah nanti dicap pendukung Ahmadiyah, begitu kan, sehingga menjaga jarak di dalam pergaulan. Nah, kalau Ibu lihat di Sulawesi Utara, karena di banyak tempat kan opini yang dibangun seakan-akan bahwa Ahmadiyah itu eksklusif, Iya. tertutup, tidak mau bergaul. Yang Ibu lihat dalam konteks khususnya di Sulawesi Utara seperti apa? Saya kira kerja-kerja kemanusiaan ya yang dilakukan oleh Ahmadiyah luar biasa menurut saya. Misalnya donor darah, itu nggak pernah ada penolakan, malah, menawarkan diri. Heeh, dan donor mata walaupun itu, tidak seintens dengan melakukan, donor, darah ya. Dan, kayak, dalam candaan kita kan seperti, dalam diskusi tadi malam, Bung Rohit bilang, menerima apa, vaksin, dari Ahmadiyah, Muhammadiyah menerima vaksin dari Ahmadiyah. Ya ternyata ada juga cerita Kristen menerima darah dari darah Ahmadiyah. Ya mengapa tidak kalau itu menghidupkan? Iya. Iya toh, sesuatu yang menghidupkan apapun itu tanpa ada, apa, embel-embel atau, melekatkan identitas buat saya, ya kita terima dengan senang hati karena itu juga berkat kan, membawa kehidupan kok. Seperti ada, testimoni tadi malam itu, yang sakit itu orang Kristen, sampai kaget kok, apa ya, kok tahu ya gitu. Padahal cukup mekanismenya juga kan, tapi karena saya lihat, program donor darah ini sudah sangat terstruktur dan sangat rapi ya, jadi cepat sekali ya, cepat sekali mau sakit di mana langsung koordinasinya, se-Indonesia malah ya, saat dibutuhkan langsung direspon. Dan saya kira ini, sumbangsi Ahmadiyah yang luar biasa bagi Indonesia ya, bukan cuma bagi kami orang Kristen atau warga yang ada di Sulawesi Utara, bagi Indonesia. Dan ini yang harus diingat, harus dirawat dan dikumandangkan terus gitu. Jadi Ibu tidak melihat, selama pergaulan Ibu dengan Ahmadiyah atau dengan mengamati apa yang dilakukan Ahmadiyah, Ibu tidak melihat Ahmadiyah itu tertutup ya? Justru dari pengalaman perjumpaan saya sangat terbuka, heeh, sangat terbuka dan apa ya, keterbukaan itu tidak hanya pada pertemuan-pertemuan formal, bahkan informal. Justru pada pertemuan informal itu tuh keakraban lebih kuat. Ya toh karena tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan tempat duduk, kita langsung cakap, langsung sama-sama, seperti, Desember kemarin saya undangkan teman-teman aktivis dari berbagai jaringan. Pak Hafiz datang dengan ibu, tapi waktu itu mau ke Kota Mobagu ya, tapi singgah dulu di sini. Nah, akrab sekali dengan kami dan itu sengaja juga saya buat supaya saya perkenalkan juga kepada teman-teman saya yang lain yang mungkin sebelumnya masih eksklusif supaya, mereka belajar, dan mulai terbuka, terhadap yang berbeda. Karena yang berbeda itu bukan ancaman ya, tapi yang berbeda itu justru indah. Jadi kuncinya adalah sudah ruang perjumpaan. Iya, ruang perjumpaan harus diperbanyak. Harus Iya, diperbanyak. harus diperbanyak. Apa kira-kira harapan Ibu atau mungkin program yang memungkinkan untuk dikolaborasikan dengan Muslim Ahmadiyah dalam gerakan kemanusiaan atau multikultur di Sulawesi Iya. Utara? Nah, saya ingat kami, gerakan, Cinta Damai Sulut pernah sekali dapat bantuan dari, Ahmadiyah Pusat. Waktu itu, Pak Yakub yang bantu koordinasi dengan pengurus pusat. Lalu datangkan Pak Misrawi ya, yang duta besar sekarang di Kuwait ya. Tunisia. Tunisia, Iya. oh Tunisia, iya. Didatangkan dia. Cuma karena saya waktu itu masih ketua Perwati, jadi saya ada di luar daerah, tapi mereka selalu dalam koordinasi dengan saya, karena termasuk saya juga yang menginisiasi lahirnya GCDS itu. Nah, dan itu, dilakukan program, dialog, diskusi, dan saya kira ini sangat menolong. Selain memperkenalkan, gerakan Ahmadiyah ini dengan program-program, di bidang kemanusiaan itu, tapi juga memperjumpakan kami sehingga, teman-teman tahu bahwa, oh, Islam itu juga warna-warni ya. Heeh, kan banyak kali kalau ada isu terkait persekusi, terkait, konflik, atau kekerasan kan,
Ya, walaupun mau menolak tapi image, atau image buruk itu muncul, ya karena apalagi udah ada pengalaman-pengalaman ya. Oleh kelompok Islam Iya tertentu ya? iya, oleh kelompok tertentu yang membawa agama tertentu, heeh. Padahal itu kan perilaku, sebetulnya ndak ada kaitan Ajaran ya? iya, dengan agama. Tapi memang, di sisi lain juga kita harus periksa juga ajaran-ajaran yang mendukung, melegitimasi kekerasan, karena bisa aja kan orang menggunakan teks-teks agama itu untuk melegitimasi, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan itu yang, harus counter itu dengan tentu narasi-narasi yang mengedepankan dan mendukung keadilan, penghormatan terhadap perbedaan, termasuk perbedaan, agama. Karena itu, bagi saya harapan ke depan, hubungan yang baik ini perlu diteruskan dengan kerjasama, program. Heeh, kerjasama program ini ya tentu, nanti, dilihat konkretnya seperti apa, karena, eee, itu mengikat kan, mengikat, selain, Terus membangun iya. ruang perjuangan secara Iya iya, bisa membangun ruang-ruang perjumpaan dan, kerja-kerja kemanusiaan di ruang-ruang sosial itu. Jadi kalau kita, membawa misi kita dan buat saya itu bagian juga dari dakwah kan, iya. heeh. Jadi, dakwah yang dimaknai secara damai, ramah itu kan akan memberikan kesaksian yang hidup, bahwa orang akhirnya melihat, oh ternyata agama ini agama agama yang, membawa, perdamaian, agama yang membawa keadilan, dan saya kira di ruang-ruang itu yang bisa kita, kerjasamakan dalam program-program real nanti misalnya. Tapi juga bisa, di lingkungan, nanti tinggal kita lihat jaringan mana yang fokus di isu itu, karena di koalisi advokasi KBB ada berbagai jaringan, termasuk jaringan yang mengadvokasi isu lingkungan. Tapi juga yang mengadvokasi misalnya, HAM, dan kayak kami juga di Gerakan Perempuan Sulut mengadvokasi, perempuan dan anak korban kekerasan baik KDRT maupun kekerasan seksual dan bentuk, kekerasan penelantaran ekonomi dan lain-lain. Ternyata kalau tadi kita obrolkan bahwa gerakan sosial dan gerakan kemanusiaan itu sebetulnya secara alami akan membangun ruang perjumpaan, bahkan konsistensi ya. Bahkan konsistensi, untuk terus merawat ruang-ruang perjumpaan itu. Dan kalau dihubungkan dengan program pemerintah moderasi beragama sebetulnya menjadi sangat efektif ya, moderasi beragamanya bukan lagi didiskusikan di tempat ruang tertutup dan ruang elit kan seperti itu. Nah, bahkan mungkin rasanya kita sudah harus bukan meninggalkan, harus sudah memasuki tahap berikutnya yaitu menjadi, inklusi ya, terbuka dan dan memberdayakan semua pihak. Nah, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat ya, pada publik, bagi kelompok masyarakat yang selama ini mungkin salah paham tuh dengan bahwa Muhammadiyah itu tertutup, kemudian juga Ahmadiyah itu punya konsep khilafat yang seakan-akan kalau konsepnya khilafat itu adalah ingin mendirikan negara dengan kekerasan. Mungkin Ibu ada yang pesan yang ingin Ibu sampaikan bahwa seharusnya seperti apa? Iya, baik, saya kira, tentu berangkat dari pengalaman saya ya, eee, pengalaman saya, berjumpa dengan komunitas Ahmadiyah khususnya, teman-teman dan sahabat, saya yang, saya kenal gitu, berangkat dari pengalaman saya, tentu saya juga mau sampaikan kepada siapa saja, warga Sulawesi Utara bahwa, eee mengenal Ahmadiyah itu dan berjumpa dengan Ahmadiyah itu, justru, memperkuat ya, perkuat persaudaraan kemanusiaan kita. Karena, pengalaman-pengalaman, dari, komunitas Ahmadiyah yang, melakukan kerja-kerja kemanusiaan seperti, donor darah, donor mata itu tidak hanya terbatas pada komunitas Ahmadiyah saja, tetapi juga kepada siapa saja yang membutuhkan, ya membutuhkan, bantuan pertolongan, ya tidak pandang dari agama mana dan etnis atau kelompok, apa saja. Jadi, buat saya paling penting mengenal dulu dan ada keterbukaan diri, kesediaan untuk berjumpa dan berdialog. Saya kira dialog itu harus menjadi gaya hidup, ya, bukan bukan mulai dengan asumsi apalagi dengan debat.
itu hanya membawa pada produktif, tidak akan membawa apa-apa, hanya sia-sia. Tapi dari pengalaman saya perjumpaan dengan komunitas Ahmadiyah justru membawa hikmah, membawa berkat, ya, memperbanyak teman, justru mempererat hubungan-hubungan kemanusiaan, justru membawa hal-hal yang positif dari pengalaman saya. Karena itu saya himbau kepada warga Sulawesi Utara bahwa di Manado itu ada komunitas Ahmadiyah, begitu juga di Bulamongondo, ya, sebagai basis Ahmadiyah yang ada di Sulawesi Utara. Nah, mereka ada di tengah-tengah masyarakat. Perlakukanlah mereka sebagai tetangga, sebagai teman dalam pergaulan, tetapi juga sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan juga sama di hadapan Tuhan, ya. Tuhan menciptakan kita memang apa ya, tidak mengenal dari agama mana, kita membawa agama itu ketika kita lahir di dunia, tapi semua kita ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi buat saya sebagai seorang yang juga punya keyakinan iman Kristen dengan nilai-nilai kasih, keadilan, nah itu yang harus kita kedepankan dalam perjumpaan-perjumpaan sosial termasuk dengan komunitas Ahmadiyah yang ada di Sulawesi Utara. Dan saya senang sangat tertarik dengan moto Ahmadiyah itu, love for all, hatred for none. Luar biasa karena saya melihat itu sebuah filosofi yang dihidupi dan itu konkret dinyatakan dalam perilaku, ya, antara lain itu donor mata, donor darah, bahkan kerja-kerja sosial di masyarakat seperti misalnya membersihkan kota, ya, seperti dalam diskusi-diskusi kita bersama dengan teman-teman Ahmadiyah memberikan testimoni. Justru di tahun baru itu kita meninggalkan sampah-sampah karena ada petasan dan material lainnya, justru komunitas Ahmadiyah sudah bersiap-siap untuk melakukan pembersihan, ya, mengangkat tuh sampah-sampah yang orang ada yang tinggalkan. Nah, saya kira ini keteladanan, ini menjadi role model. Nah, ketika orang membawa pesan-pesan kemanusiaan yang membebaskan, yang transformatif, buat saya saatnya kita menerima dengan lapang dada dan membangun persahabatan dan kemanusiaan yang otentik bagi kehidupan kita hari ini dan selanjutnya. Dari apa yang mungkin testimoni selama ini berhubungan dengan Ahmadiyah, nah, dan terutama paling spesifik yang Ibu rasakan sebenarnya bertemu dengan komunitas Ahmadiyah itu hal apa sih yang paling unik? Yang paling spesifik, ya, memang kalau ketemu dengan Pak Hafiz, ibunya kan berjilbab biasalah. Tapi yang pertama waktu ketemu Pak Mubalik Yakub, kan datang keluarganya, istrinya itu dengan datang di rumah ini, ya, dengan menggunakan tutup sampai di mata kaki. Nah, kan karena saya Kristen, ya, tentu tidak terbiasa dari lingkungan itu. Nah, tapi ketika saya membuka rumah saya, tentu mulai dari membuka hati saya dan mengundang mereka datang ke tempat saya itu dan melihat mereka tampil apa adanya, buat saya ini kekayaan, ya, dan ternyata memberi keindahan tertentu gitu, dan buat saya ini sangat berkesan. Oh, itu performance luar, ya, tapi dari segi ajaran, nilai, itu yang nyata dari kerja-kerja kemanusiaan tadi. Dan buat saya ini menjadi contoh, teladan, dan menegur saya juga, karena saya jujur sampai hari ini belum pernah melakukan donor darah. Nah, tapi kok teman-teman, saudari-saudara kita Ahmadiyah gitu begitu tulus, bahkan udah siap-siap, ya, ada bilang udah ratusan kali, ya. Saya sampai kaget-kaget juga udah ratusan kali, berarti dia musti menjaga kondisi fisik tapi terus-menerus dia menyiapkan diri untuk berkorban untuk orang lain demi kehidupan. Saya kira itu tidak hanya kesan tapi nilai yang bisa juga saya ambil dari kehidupan nyata teman-teman Ahmadiyah. Tapi yang tadi filosofi itu juga buat saya, oh, pantas teman-teman ini selalu berusaha tampil ramah.
Dan kalau ada ya, saya dengar ya dari, diskusi juga dari, cerita-cerita ketika terjadi persekusi, terjadi kekerasan terhadap komunitas ini, justru tidak dibalas dengan kekerasan. Saya jadi ingat, eee, saya jadi ingat Yesus, ya, Yesus yang menjadi pusat iman orang Kristen termasuk iman saya. Kenapa saya masih tetap beriman kepada Yesus? Karena bagi saya dia role model. Bayangkan, apa ya, dia sebenarnya bisa melakukan pemberontakan kan ketika dia ditangkap, dia adili, dia bahkan akhirnya dia dibunuh. Dia kan punya masa juga, dia bisa melakukan, pemberontakan melawan kekuasaan yang baik kekuasaan agama maupun kekuasaan Imperium Romawi, tapi tidak dia lakukan itu. Jadi saya dapatkan dalam diri Yesus ada juga di dalam diri teman-teman Ahmadiyah, komunitas Ahmadiyah bahwa, eee kekerasan tidak dibalas dengan kekerasan. Nah, saya kira itu, ajaran yang luar biasa, ya. Kekerasan dibalas dengan kasih. Karena semakin semakin ditindas, semakin mengalami kekerasan justru, kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh komunitas Ahmadiyah justru tidak, menurun, malah makin mengedepankan kerja-kerja itu dan itu saya kira kontribusi yang luar biasa bagi, kehidupan, bermasyarakat tetapi juga menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini. Jadi teringat ya bahwa di, Minahasa ini dikenal dengan, eee eee, ungkapan Sitou, Timou, Tumou, Tou. Artinya manusia hidup untuk menghidupkan sesamanya. Dan saya kira ini, berkorelasi ya, sangat terhubung dengan, prinsip-prinsip dan dari ajaran Ahmadiyah ya, hidup untuk, memanusiakan, dan menghidupi manusia yang lain. Jadi contoh donor, darah itu, donor mata ya, itu kan untuk memberi kehidupan ya. Bayangkan kalau ada orang sakit, lalu tidak ada donor darah, heeh, misalnya ada kesulitan, nah ya hidupnya kan akan habis di situ. Tapi saya kira kontribusi besar dari Ahmadiyah dengan, memberi donor darah itu juga donor mata itu kepada sesama tanpa pandang agama, dari mana, itu satu, nilai kehidupan yang, saya kira, terkait erat juga dengan, falsafah orang Minahasa yang katanya diperkenalkan oleh Samratulangi ya, tapi itu memang, falsafah itu sudah ada sejak para leluhur. Jadi manusia hidup untuk menghidupkan sesamanya dan ini harus menjadi, nilai-nilai kehidupan kita bersama. Syukur di Ahmadiyah itu sudah punya nilai-nilai itu. Nah, kalau kita bertemu di dalam nilai-nilai, yang menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan itu saya kira kita tidak lihat lagi agama tapi kita dipersatukan karena kita memiliki kemanusiaan yang, kemanusiaan, bermartabat ya, yang kita kedepankan adalah, memberikan, kehidupan bagi, sesama melalui kerja-kerja kita. Tahun ini saya ingat persis, Ahmadiyah akan merayakan 100 tahun, kehadiran Ahmadiyah di bumi pertiwi, Indonesia ini, menyampaikan selamat menyambut, hari ulang tahun Ahmadiyah di Indonesia yang ke-100. Semoga, eksistensi Ahmadiyah tetap terjaga, terlindungi dan memang hak dan kewajiban negara untuk melindungi kelompok apapun termasuk Ahmadiyah sebagai warga negara, sebagaimana kita yang lain yang ada di Indonesia ini. Selamat menyambut dan kami sama-sama ikut merayakan ya 100 tahun Ahmadiyah di Indonesia. Karena 100 tahun Ahmadiyah di Indonesia tidak hanya berjalan sendiri, tapi berjalan bersama-sama dengan komunitas agama lain, bahkan seluruh masyarakat dan warga negara Indonesia. Selamat dan tetap eksis, hidup Ahmadiyah di Indonesia. Iya. Terima kasih, Pendeta Ruth untuk waktunya, untuk diskusinya yang sangat menarik dan, luar biasa seorang, pendeta kemudian dari awal punya ketertarikan belajar secara fokus tentang Islam untuk bagaimana memahami bukan sekedar mengetahui ya, memahami bahkan belajar dan kemudian juga bertemu di, ruang-ruang, gerakan sosial dan gerakan kemanusiaan yang tidak membedakan, keyakinan, tidak membedakan agama, tapi fokus pada satu tujuan yang sama, memanusiakan manusia. Iya.
Mudah-mudahan Sulawesi Utara semakin damai, Iya. semakin maju tentu saja Dan ramah. terhadap segala perbedaan dan bisa mungkin menjadi mercusuar dan role model bagi Indonesia. Iya. Ada sedikit oleh-oleh nih, karena tadi kita bicara tentang 100 tahun Jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Nah, ini mudah-mudahan akan mengingat Ibu pada moto Ahmadiyah. Setelah for all bisa saya juga kutip-kutip toh. Nilai yang positif yang menghidupkan itu juga bisa menjadi sumber inspirasi kan. Iya. Ya. Terima kasih Pendeta Rum. Terima kasih. Berbeda itu indah dan berkat bagi kita semua ya. Sama-sama. Demikian sahabat Warta Ahmadiyah, obrolan yang sangat menarik dengan Pendeta Ruth Wangkai di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan khusus buat komunitas Ahmadiyah, dari apa yang tadi kita perbincangkan, arti membuka sebetulnya fakta bahwa begitu banyak masyarakat di luar sana yang sebetulnya menanti kerja-kerja kemanusiaan yang kita dengan sangat ramah dan sangat terbuka. Tetapi kuncinya adalah bagaimana kita semakin progresif untuk membangun ruang perjumpaan sehingga nilai-nilai yang selama ini kita pahami sebagai ajaran Islam yang dipraktikkan dan kemudian tentu saja dilakukan oleh Muslim Ahmadiyah menjadi semakin dipahami oleh masyarakat dan tentu saja semakin bermanfaat. Jadi sampai ketemu dalam bincang bersama tokoh berikutnya, tentu dengan tokoh yang lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.